Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan membahas informasi penting ini untuk teman-teman guru dan semua PNS di instansi pemerintahan Bapak Ibu ya. Baik, kita to the point saja. Jadi baru-baru ini di tahun 2022 BKN dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah 94 tahun 2021. Jadi peraturan ini dibuat baru-baru Bapak Ibu di tahun 2022 tentang disiplin PNS. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman guru dan PNS di struktural ya, bahwasanya PNS yang tidak masuk kerja, yang pertama PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan sah secara terus-menerus selama 10 hari dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak masuk kerja 10 hari kerja tanpa alasan sah, itu langsung diberhentikan gajinya Bapak Ibu sejak bulan berikutnya. Pemberhentian pembayaran gaji ini tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin. Jadi ini tanda kutip fatal ya. Karena begitu Bapak Ibu melakukan pelanggaran ini tanpa perlu ada keputusan hukuman disiplin dari pejabat terkait, maka itu gajinya bisa langsung dihentikan Bapak Ibu. Nah, selain itu, PNS yang tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut ya tanpa alasan sah, itu juga dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kami kan cantumkan contoh kasusnya yang dijelaskan juga dalam peraturan BKN ini Bapak Ibu. Yang pertama, contoh 1. Saudari Melisa Kalina berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 10 hari kerja secara terus-menerus pada bulan Oktober 2022. Jadi saudari Melisa Kalina tercatat tidak masuk kerja selama 10 hari tanpa alasan sah pada bulan Oktober. Sehingga pada bulan November ya, di bulan berikutnya gaji yang bersangkutan dihentikan. Namun setelah dicek ya, setelah melakukan pemeriksaan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan sah ini hanya 5 hari kerja saja. Dalam hal kasus ini gaji yang bersangkutan dihentikan terus harus dibayarkan. Jadi gaji yang dihentikan kemarin itu di bulan November itu harus dibayarkan kembali karena ternyata bukan 10 hari kerja tapi 5 hari kerja. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata benar 10 hari kerja? Itu dicontohkan di contoh kedua. Saudara Putra Yulianus berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama 10 hari kerja secara terus-menerus tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah mulai 17 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, terus yang ternyata gaji yang bersangkutan ini sudah dibayarkan di bulan November. Sudah dibayarkan. Maka setelah dilakukan pemeriksaan benar 10 hari kerja beliau tidak masuk. Maka gaji bulan November yang telah dibayarkan itu harus pengembalian Bapak Ibu, dikembalikan kepada negara. Jadi ini fatal Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu terbukti 10 hari kerja lantas sudah menerima gaji, maka gaji itu harus dikembalikan ke negara Bapak Ibu. Nah, contoh ketiga Bapak Ibu. Saudari Anima Kicika, pangkatnya penata golongan Ruan 3C, jabatannya pelaksana pada suatu instansi daerah, yang bersangkutan ini tidak masuk kerja tanpa keterangan sah terhitung 1 Oktober sampai 14 Oktober. Dengan demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini perlu diperhatikan kedisiplinannya. Nah, bagaimana proses penghentian gaji PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari tersebut tanpa alasan sah? Jadi prosesnya atau mekanismenya seperti ini Bapak Ibu, dijelaskan di pasal 52. Jadi yang pertama adalah atasan langsung atau pimpinan unit kerja ini harus memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian Bapak Ibu. Jadi harus ada laporan dulu dari atasan langsung dan pimpinan unit kerjanya. Nah, baru unit kerja yang membidangi kepegawaian tersebut yang akan menindaklanjuti prosesnya Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya dijelaskan dalam pasal ini ya. Bapak Ibu bisa mengamati dan menyimak ya. Ini ada 7 proses Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ini perlu dipahami bahwasanya fatal ketika misalnya 10 hari kerja terus-menerus tidak masuk kerja tanpa alasan sah, itu bisa berakibat fatal untuk karir kepegawaian Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi
yang menjadi warning ya untuk kita semua selaku PNS untuk lebih memperhatikan kedisiplinan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.